welcome back to my channel Learn English with Mr. Agung. Ya, kita berjumpa kembali dalam channel saya Learn English with Mr. Agung. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang topik yang kemungkinan sudah dibicarakan oleh banyak orang ya, terkait penggunaan have, has, had, kemudian ada have atau has, had, dan double had atau had dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja kita lihat penjelasannya dalam slide berikut ini ya. Nah, has dan have itu dibedakan dari subjek yang mengikuti mereka. Jadi I, you, they, we itu menggunakan have, he, she, dan it itu menggunakan has. Nah, had itu adalah bentuk lampau dari ini ya. Kita cari dulu pengertian has dan have atau penggunaan has dan have ini dalam present ya. Jadi ada present tense dan present perfect. Present tense seperti yang sudah saya pernah bahas sebelumnya, itu menyatakan tentang kegiatan yang rutin dilakukan, merupakan suatu kebiasaan dan merupakan suatu fakta ya. Contoh have. I have breakfast at 7 AM every day. Ya, jadi have di sini berfungsi sebagai kata kerja utama. Jadi kata kerja utama dia bisa berdiri sendiri tanpa tambahan kata kerja bantu lainnya. Jadi I have breakfast. Jadi have itu bisa berarti punya, bisa berarti makan. Ya, kalau dia punya have itu berarti punya, contohnya adalah I have 2 dogs. I have 2 dogs. Jadi saya punya 2 anjing. I have breakfast, saya makan pagi jam 7 setiap hari. Sampai di sana bisa dimengerti ya. Yang kedua adalah she has lunch at 1 PM. Jadi she termasuk kelompok yang kedua tadi, yaitu she, he, it. Dia menggunakan has ya. She has lunch at 1 PM. Jadi fungsinya sama, artinya sama ya. Fungsinya sebagai kata kerja utama, artinya adalah makan ya. Dia makan siang jam 1. Kemudian ada present perfect. Jadi present perfect ini mempunyai banyak fungsi. Yang pertama adalah menyatakan kegiatan yang diulang kembali. Jadi dia menemani kata kerja ya. I have gone. Jadi have di sini sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus berada dengan verb lain. Jadi I have to Java many times, kan tidak tidak bisa seperti itu karena kita tidak bisa mengerti ya artinya. Jadi dia membutuhkan kata kerja bentuk. Yang kedua, menerangkan bahwa suatu kegiatan itu sudah dilakukan dan kita bisa melihat hasilnya. Contohnya, she has drunk the coffee. The cup is empty ya. Jadi durasinya pendek sekali, dia sudah minum kopi. Kita bisa melihat hasilnya bahwa cangkirnya kosong ya. Itu salah satu penggunaan dari present perfect ini. Nah, kaitannya sekarang dengan penggunaan have dan has adalah I have had my breakfast. I am full. Nah, kenapa dia menggunakan have had? Nah, arti dari makan pagi kan I have breakfast ya. I have breakfast. Kalau dia dicampur dengan present perfect, I have. Kemudian presentnya kan I have breakfast. I have breakfast. Jadi have yang kedua menjadi had karena dalam present perfect itu have atau has plus verb 3. Jadi had di sini adalah perubahan dari have, had, atau has, had. Bisa dimengerti ya?
I have had breakfast. I am full. Saya sudah makan pagi. Saya full, ya. Jadi peristiwa yang baru saja dilakukan dan kita bisa melihat hasilnya. Mungkin perutnya gendut ya. Jadi hasilnya bisa kita lihat dari present perfect ini. Jadi kalau kita mengatakan I have breakfast, itu adalah present tense yang berarti have di sana berfungsi sebagai kata kerja utama yang berarti makan. Sedangkan dalam kalimat I have had my breakfast, I'm full. Ya. Have had di sini adalah present perfect. Have pada present perfect itu berfungsi sebagai kata kerja bantu dan kata kerja utamanya adalah have yang berubah menjadi had. Oke, jadi kita sudah melihat sekarang perbedaannya. Jadi saya ulang ya. Jadi perbedaan have dan has dulu. I, you, Dewi menggunakan have. She, it menggunakan has. Kemudian dalam past tense, has dan have itu berubah menjadi had, yang akan kita diskusikan nanti. Kemudian, kalau dia menggunakan double, misalnya have had, gitu, berarti fungsi have di sana adalah sebagai kata kerja bantu. Karena ada had, verb 3, berarti tensesnya adalah present perfect, yang berarti bahwa peristiwa yang baru saja dilakukan, I have had my breakfast, saya sudah makan pagi, I am full now. Ya, jadi present tense I have, kalau present perfect-nya I have had, atau mungkin ada kalimat lain yang menggunakan she had. She has had her breakfast. She is full now. Bisa dimengerti ya? Oke, itu have had dalam konteks present dan present perfect. Oke, kita lanjut. Nah, has, have menjadi had dalam past tense dan past perfect. Oke, past tense-nya. Contoh tadi yang present kita ingat kembali ya. I have breakfast. Misalnya kita ubah waktunya. I have breakfast at 8 a.m. every day. Kalau dia kegiatannya lampau, sudah lewat, berarti kan kita mengubah kata kerja. Kata kerja utamanya tadi kan have. Berarti kalau sudah lewat, kita mengatakan I had breakfast at 8 a.m. yesterday. Jadi yang berubah have-nya menjadi had, every day menjadi yesterday. Oke. Kemudian past perfect. Oke, sambil kita belajar ya arti dari past perfect. Past perfect itu menyatakan bahwa ada dua kejadian di waktu lampau. Satu kejadian terjadi terlebih dahulu daripada kejadian yang lain. Oke. Misalnya, I had slept when he arrived. I had slept when he arrived. Yang terjadi terlebih dahulu adalah saya sudah tidur ketika dia datang kemarin. I had slept when he arrived. Oke. Kemudian, kembali lagi dalam topik yang kita bahas, kaitannya dengan topik yang kita bahas, ada bentuk had. Jadi, I had my breakfast when he came yesterday. Ya, saya sudah makan pagi ketika dia datang kemarin. Bahasa Inggrisnya makan pagi kan I have breakfast. I have breakfast. Ya, jadi misalnya dia makan pagi jam 7. Dan ada orang datang, dalam hal inilah yang ditunjuk sebagai he, datang jam 8. Berarti yang terjadi terlebih dahulu adalah makan pagi kan? Saya sudah makan pagi ketika dia datang kemarin. Berarti I had, karena ini past perfect untuk menggabungkan dua
kejadian, berarti kita mengatakan I had. Nah, kemudian ada lagi I have my breakfast. Menjadi had. I had my breakfast when he came yesterday. Oke, jadi tergantung dari tenses-nya. Have dan has itu bisa dipakai dalam present tense, bisa dipakai dalam present perfect tense. Namun bedanya adalah kalau dia dalam present tense berdiri sendiri, contoh I have 2 dogs. She has 2 dogs. Nah, kalau dia berfungsi sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu, berarti ada dua bentuk di sana, yaitu have dan had. Ya, dalam present perfect, I have had my breakfast. I'm full now. Itu present dan present perfect. Kalau have dan has-nya berubah menjadi had. I had breakfast at 8 AM yesterday. Kalau past perfect, ada dua jadinya I had my breakfast when he came yesterday. Oke, saya akan ulang ya. I had. Ini menekankan bahwa kejadian ini terjadi terlebih dahulu daripada kejadian yang lain. Nah, kejadian yang pertama kan I have my breakfast. Kejadian yang kedua, oke. Kalau maaf, ini konteksnya past tense ya. Saya akan ulang. I had my breakfast at 9 yesterday. He came at 10 yesterday. Jadi ada dua kejadian, ada dua kegiatan yang terjadi di waktu lampau. Nah, satu kejadian terjadi terlebih dahulu daripada kejadian yang lain. Contohnya, I had my breakfast when he came yesterday. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau have, has been, dan had been, Mister? Oke. Present perfect. Kegiatan yang dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. I have been a teacher for 1 month. She has been sick since 2 days ago. We have been here since 30 minutes ago. Past perfect. I had been a teacher for 2 years before I moved to Bali. She had been sick for 3 days when I met her. Jadi, present perfect itu saya sudah menjadi seorang guru selama 1 bulan. Berarti kan dimulai 1 bulan yang lalu sampai sekarang. Masih. She has been sick since 2 days ago. Dia sudah sakit sejak 2 hari yang lalu. Masih sampai sekarang. We have been here since 30 minutes ago. Kita sudah ada di sini sejak 30 menit yang lalu. Masih sampai sekarang. Nah, past perfect ini adalah dia menggunakan been, menekankan bahwa ada 2 kejadian yang berlangsung selama durasi tertentu sebelum kejadian yang lain terjadi. Contoh, I had been a teacher for 2 years. Saya sudah menjadi seorang guru selama 2 tahun sebelum saya pindah ke Bali. Jadi ada durasi dia menjadi seorang guru 2 tahun, berhenti, kemudian dia pindah ke Bali. Kemudian, she had been sick for 3 days when I met her. Dia sudah sakit selama 3 hari ketika saya bertemu dengannya. Jadi dia sakit hari pertama, hari kedua, hari ketiga, berhenti sakitnya. Kemudian saya bertemu dia. Oke? Jadi ada periode di sana. Oke, kita lihat exercise-nya dulu. Complete exercise below using have, has, had. Okay. I blah 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 chicken for my breakfast. Lisa blah 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 rice for lunch. Okay. She has her breakfast. She looks full. They blah 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 had their lunch. All the plates are empty. Yesterday John had
his breakfast before he went to office. John blah 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 had dinner before he visited his uncle in the hospital 2 days ago. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya. I have chicken for my breakfast. Lisa has rice for lunch. She has had her breakfast. She looks full. They have had their lunch. All the plates are empty. Yesterday, John had had his breakfast before he went to office. John had had dinner before he visited his uncle in the hospital 2 days ago. Saya ulang. John had had dinner before he visited his uncle in the hospital 2 days ago. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekali lagi, saya tekankan adalah perlu ditonton berulang-ulang sampai Anda mengerti have-nya, has-nya dari subjek, kemudian had dari past, kemudian had dari past perfect. Oke, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Please like and subscribe jika channel ini bisa bermanfaat bagi kalian. And see you next time. Bye-bye.